pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi dan bagaimana seorang guru itu mengajarkan morfologi kepada anak SD. Nah, yang pertama-tama itu kita perlu tahu apa itu morfologi. Nah, morfologi sendiri itu merupakan mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Yang artinya bahwa setiap bentuk bahasa yang berupa seluk-beluk kata itu menjadi objek sasaran untuk dikaji. Misalnya selain kata desain itu terdapat kata mendesain, banyak desain, desain-desain, desain rumah, ataupun rancangan desain. Selanjutnya itu ada dasar-dasar morfologi. Nah, dasar-dasar dari morfologi itu mencakup dua konsep utama, yaitu yang pertama ada morfem dan yang kedua itu ada kata. Nah, yang pertama itu morfem. Morfem itu adalah ruang kajian morfologi yang dikenal sebagai sebuah unsur dasar atau satuan terkecil dalam suatu lokus pengamatannya. Nah, di mana satuan unsur terkecil tersebut itu disebut morfem. Nah, sebagai suatu satuan gramatikal, morfem itu membentuk satuan yang lebih besar dan mempunyai suatu makna. Dan sebagai satuan paling terkecil, morfem itu tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, namun masing-masing bagian tersebut itu dia mengandung suatu makna. Yang kedua itu ada kata. Nah, kata itu merupakan sebuah bentuk bebas yang paling kecil. Akan tetapi, morfem itu mungkin saja termasuk ke dalam keseluruhan kata ataupun merupakan bagian dari suatu kata tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar sebenarnya morfem adalah satuan dari kata yang paling kecil. Nah, untuk perbedaan yang paling mendasar dari morfem dan juga kata itu adalah bisa berdiri sendiri dan bisa membentuk suatu makna bebas. Nah, sebagai satuan gramatikal, kata sendiri itu terdiri dari satuan ataupun beberapa morfem. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari morfologi. Nah, morfologi itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas itu adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dan dapat muncul dalam pertuturan atau bisa berdiri sendiri dalam satuan kalimat tanpa adanya morfem lain. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Yang kedua itu ada morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, morfem utuh adalah morfem dasar yang merupakan kesatuan utuh atau morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisahkan. Yang ketiga itu ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Nah, morfem segmental itu merupakan morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental itu adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada morfem beralomorf zero. Nah, morfem beralomorf zero itu adalah morfem yang salah satu alorfnya itu tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa suatu kekosongan. Yang kelima itu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Nah, morfem bermakna leksikal itu adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu proses dari morfem lain. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal itu adalah morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Selanjutnya itu bentuk kata menurut morfologi. Nah, bentuk kata menurut morfologi ini ada dua. Yang pertama itu ada monomorfemis dan yang kedua itu ada polimorfemis. Nah, yang pertama itu monomorfemis. Monomorfemis atau biasa dikatakan sebagai morfem tunggal itu adalah
suatu bentuk gramatikal yang terdiri dari suatu morfem. Contoh dari kata monomorfemis ini ialah kata jalan, berlari, terbang, melihat, merasa, membaca, cepat, lambat, dan juga kata pohon maupun kata rumah. Nah, kata-kata tersebut itu tidak menunjukkan orang atau jumlah dan tidak memiliki imbuhan baik itu di awalan, akhiran, ataupun pada sisipan yang dapat mengubah suatu maknanya. Yang kedua itu ada polimorfemis. Nah, polimorfemis itu merupakan bentuk kata yang tersusun dari gabungan dari suatu morfem. Nah, contoh dari kata polimorfemis itu adalah pada kata perhiasan. Nah, kata perhiasan itu dibentuk dari kata hias ditambah dengan akhiran an. Lalu ada kata kesenangan. Kata kesenangan itu dibentuk dari kata senang ditambah dengan akhiran an. Nah, itu adalah contoh dari kata polimorfemis. Selanjutnya itu ada proses dari morfologi. Nah, morfologi itu memiliki beberapa proses. Yang pertama itu ada derivasi zero. Nah, derivasi zero itu adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Proses yang kedua itu afiksasi. Nah, afiksasi itu adalah proses atau penambahan afiksasi pada akar, dasar, ataupun pada alas kata. Proses yang ketiga itu adalah reduplikasi. Nah, reduplikasi ini merupakan suatu proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologi atau gramatikal sehingga selanjutnya itu dapat ditemui reduplikasi fonologis dan reduplikasi gramatikal. Proses yang keempat itu ada komposisi. Nah, komposisi atau dikatakan sebagai pemajemukan itu adalah gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Proses yang keenam itu adalah proses aberfasi. Nah, proses aberfasi ini merupakan proses penanggalan beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Yang ketujuh itu adalah proses derivasi balik. Nah, proses derivasi balik ini merupakan proses yang menjelaskan mengapa, contohnya pada kata dipungkiri, padahal kata tersebut itu berasal dari kata dasar mungkir dan tidak menjadi kata dimungkiri. Selanjutnya itu bagaimana cara seorang guru itu mengajarkan morfologi kepada anak SD. Nah, untuk mengajarkan morfologi kepada anak SD supaya anak-anak itu mudah untuk memahami dan mengerti, yang pertama itu menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi, untuk mengajarkan kepada anak SD, guru harus sebisa mungkin untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Misalnya, ketika mengajar di dalam kelas itu guru tidak menggunakan kata morfem. Nah, kata morfem itu mungkin asing untuk di telinga anak-anak, apalagi pada kelas rendah. Mungkin anak-anak itu belum mengerti dan belum tahu apa itu kata morfem. Tetapi guru itu menggunakan bagian kata imbuhan, yaitu awalan dan akhiran. Yang kedua itu mulai dengan kata yang dikenal. Jadi ketika menjelaskan atau mengajarkan tentang morfologi itu, guru itu menjelaskan dengan kata-kata yang sudah sering anak-anak dengar atau yang sudah sering mereka bicarakan. Misalnya pada kata makan, yaitu bisa menjadi memakan, pemakan, ataupun pada kata tulis itu bisa menjadi menulis ataupun penulis. Jadi sebisa mungkin untuk menggunakan kata-kata yang sering anak-anak gunakan atau sering mereka dengar. Yang ketiga itu berikan contoh dan aplikasi nyata. Jadi ketika menjelaskan tentang morfologi itu guru menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya saat membahas tentang kata kerja, gunakan aktivitas mereka seperti bermain, belajar, dan makan. Selanjutnya itu ada juga metode yang cocok,
yang digunakan guru untuk mengajarkan morfologi kepada anak SD. Yang pertama itu metode bermain. Nah, metode bermain ini bisa permainan susun kata. Nah, permainan susun kata itu anak-anak itu diberikan kartu kata dasar dan kartu imbuhan, lalu menyusun kata baru. Yang kedua itu bisa dengan permainan tebak kata. Nah, anak-anak itu mendebak kata yang sudah diberikan imbuhan berdasarkan petunjuk. Yang kedua itu metode cerita. Nah, metode cerita ini guru bisa menggunakan cerita sederhana yang banyak mengandung kata berimbuhan. Nah, setelah itu anak-anak itu diminta untuk mendiskusikan bersama bagian kata yang berubah. Yang ketiga itu metode kontekstual. Nah, metode kontekstual ini anak-anak itu diajak untuk mengenali bentuk-bentuk kata dari konteks kalimat atau paragraf, bukan dari bentuk kata tunggal. Metode yang keempat itu bisa menggunakan metode discovery learning. Nah, untuk metode discovery learning ini, guru bisa memberikan contoh kata, lalu meminta anak-anak untuk menyimpulkan sendiri aturan dari pembentukan kata tersebut. Selanjutnya itu ada media yang cocok untuk mengajarkan morfologi kepada anak SD. Nah, yang pertama itu media yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan kartu kata. Nah, kartu dengan kata dasar dan imbuhan itu bisa digabung-gabung untuk membentuk suatu kata baru. Lalu media yang kedua itu bisa berupa aplikasi atau game edukatif. Nah, guru itu bisa menggunakan aplikasi interaktif tentang bahasa Indonesia yang mengajarkan tentang perubahan dari bentuk kata. Media yang ketiga yaitu bisa juga dengan menggunakan lembar kerja bergambar. Jadi guru itu bisa memberikan soal yang disertai dengan gambar untuk menstimulasi daya pikir visual dari anak-anak. Lalu media yang keempat itu bisa menggunakan papan funnel atau magnet kata. Jadi guru itu bisa menempelkan potongan-potongan kata yang ada di papan dan biarkan anak-anak untuk menyusun dan mengubah bentuk kata tersebut.